Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Di video kali ini insya Allah saya akan men-share sebuah faidah yang sangat agung, yaitu tentang asma qurun. Saya mendapat ijazah tentang asma ini dari almarhum almaghfurlah Syekhina Asy-Syaikh Ahmad Jauhari Umar bin Syekh Muhammad Ishaq Umar Pasuruan pada tahun 1996 Masehi. Dahulu beliau, asma qurun ini sangat agung sekali faidahnya, antara lain bisa menjadi benteng goib dari serangan zahir dan batin. Artinya bila ada yang ingin mencelakakan kita, baik secara zahir ataupun batin, insya Allah bila kita istiqomah mengamalkan asma ini, akan dijaga oleh Allah. Serangan tersebut tidak akan mengena pada kita. Bisa juga untuk dijadikan wasilah sebagai penarik rizki, keberkahan perusahaan, dan lain-lain. Juga untuk kewibawaan dan untuk pengasihan. Selain itu bisa juga digunakan untuk menjaga rumah kita, untuk menjaga toko kita, perusahaan kita, atau tanah yang kita jaga. Insya Allah bisa menggunakan dengan asma qurun ini. Untuk cara mengamalkannya, insya Allah nanti di akhir video akan saya sampaikan. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Asma qurun itu bunyinya seperti ini, maka disimak di layar kaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Waliyu, Ya Wafiyu, Ya Waqiyu, Ya Qawiyu, Ya Ghaniyu, Ya Baqi. Itu bunyi asma qurun yang saya dapatkan ijazah daripada Asy-Syaikh Ahmad Jauhari Umar Pasuruan. Juga saya baca di kitab Jawahirul Arifin juz 1 halaman 36. Sebelum saya menyampaikan cara mengamalkannya, mohon maaf, saya akan menyampaikan dulu tentang pembangunan di Pondok Pesantren Darussalam, juga tentang buku Majmu'atul Fawaid. Bagi sahabat yang sudah tahu, maka bisa dilewat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Saya mohon maaf, videonya dijeda dulu. Saya akan menyampaikan tentang buku Majmu'atul Fawaid. Alhamdulillah, saya bersama sahabat santri pesantren sudah bisa menyusun 2 buku Majmu'atul Fawaid yang berisi sebagian besar faidah-faidah yang ada di channel YouTube Majmu'atul Fawaid. Ada juga faidah-faidah yang belum saya share, dan juga ada faidah yang tidak akan saya share di YouTube tapi ada di buku Majmu'atul Fawaid. Untuk juz pertama, bukunya seperti ini. Halamannya sekitar 138 halaman. Untuk juz pertama alhamdulillah sudah tersebar ke berbagai macam wilayah di Indonesia. Juga ada banyak yang dikirimkan ke luar negeri. Buku Majmu'atul Fawaid pertama isinya antara lain ada tentang cara-cara hadharah atau membacakan tawasul. Bagi sahabat yang akan mengamalkan faidah di YouTube Majmu'atul Fawaid, sangat bagus bila mengamalkan atau hadharahnya seperti yang ada di buku ini. Selain tawasul, juga ada di buku Majmu'atul Fawaid pertama ini ada berbagai macam salat sunat hajat. Antara lain salat sunat hajat istimewa yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ada juga salat sunat hajat Nabi Khidir alaihissalam, dan ada salat sunat hajat kun fayakun. Insya Allah semuanya menjadi wasilah agar hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selain sholat sunat hajat, di buku Majmu'atul juz pertama ini ada juga macam-macam sholat sunnah, antara lain sholat sunat tahajud dan sholat sunat duha. Semuanya dibimbing dari mulai niatnya, bacaannya, juga doanya. Kemudian di buku ini juga ada berbagai macam sholawat, antara lain sholawat Jibril, sholawat Syajaratun Nuqud, sholawat Munjiyat, sholawat Adrikni, sholawat Fatih, dan yang lain-lainnya. Semuanya dibimbing dari mulai cara hadarahnya, cara membacanya, juga doa penutupnya. Kemudian juga di buku yang juz pertama ini ada amalan-amalan khusus untuk memohon kepada Allah agar hajat kita cepat dikabul. Antara lain cara membacakan suratul Fatihah, cara membacakan ayat kursi, juga ada hizib basmalah, ada hizib rizki, dan ada amalan-amalan rizki yang lainnya. Bila kita para pedagang, di sini ada amalan agar dagangan kita diberkahkan oleh Allah, laris, banyak pembeli, besar untungnya, dan diselamatkan dari orang-orang yang berniat jahat. Di sini juga ada amalan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Apa saja penyakitnya, insya Allah bisa disembuhkan dengan faidah yang ada di buku ini. Kemudian juga ada tentang amalan penarik jodoh. Barangkali ada para sahabat, baik laki-laki atau perempuan, yang belum punya pendamping hidup. Di sini ada amalannya, saya ambil dari kitab. Insya Allah, biar diamalkan dengan ikhlas, penuh keyakinan, akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, di buku ini juga ada amalan-amalan wasilah untuk bisa melunasi utang. Umpama kita sedang punya beban, punya utang, ingin cepat bisa bayar, amalkan amalan yang ada di sini dengan penuh keyakinan akan pertolongan Allah. Insya Allah akan diberikan jalan oleh Allah sehingga kita bisa melunasi utang-utang kita. Kemudian juga di sini ada cara-cara tahlil singkat. Misalnya para sahabat ada yang mengirimkan bacaan Al-Quran, bacaan sholawat, istighfar, dan sebagainya kepada orang tua, kepada guru, kepada saudara, sahabat. Di sini ada dibimbing dari mulai hadarahnya, bacaannya, juga doa isolnya atau cara mengirimkannya. Dan masih banyak faidah-faidah yang terkandung di buku Majmu'atul Fawaid juz pertama ini. Insya Allah bagi sahabat yang sudah memiliki, semoga buku tersebut menjadi keberkahan dan wasilah kemuliaan dunia akhirat. Selanjutnya untuk buku Majmu'atul Fawaid juz kedua, bukunya seperti ini. Ini tebalnya 168 halaman, 164 halaman, jadi lebih tebal dari Majmu'atul Fawaid juz pertama. Di sini pun sama, memuat video-video yang sudah share di YouTube, dan ada faidah yang belum saya share, juga ada faidah-faidah yang tidak akan saya share di YouTube. Semuanya bertuliskan huruf Arab dan Latin. Antara lain isi daripada Majmu'atul Fawaid juz kedua ini, di sini ada tentang amalan ayat 1000 dinar untuk menarik rizki, menarik kekayaan, kewibawaan, dan sebagainya dengan ayat 1000 dinar. Kemudian juga ada Riyadhah Suratul Ikhlas, memohon rizki kepada Allah, rizki besar pada Allah dengan tawassul kepada malaikat Jibril alaihissalam. Ada di juz kedua ini. Kemudian juga di sini ada cara mengamalkan Riyadhah Suratul Waqiah. Ada juga Riyadhah sholawat nariyah, dan ada juga sholawat Fatih. Semuanya dibimbing dari mulai hadarahnya, cara membacanya, juga doanya. Kemudian juga di sini ada cara mengamalkan surah Yasin yang satu kali membaca faidahnya sama dengan 41 kali yang diijakan oleh Al-Habib Idrus rahimahullah. Kemudian juga ada cara membaca surat Yasin yang 41 kali dengan doanya yang khusus untuk mohon rezeki besar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini pula ada surat sunat wafa'ud duyun, artinya surat sunat agar kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa melunasi utang-utang yang membebani kehidupan kita. Kemudian juga di sini ada hizib Syekh Abdul Qadir Al-Jailan radhiyallahu,
ada juga Imam Ja'far Shadiq, ada juga Asma Kurun. Asma yang saya dapatkan ijazah daripada Syekhina di Pasuruan, yang sudah sangat masyhur di kalangan para santri, Asma Kurun, untuk menjaga diri kita dari berbagai macam kejelekan makhluk insyaallah. Bisa juga untuk menarik rizki, untuk kewibawaan dan lain sebagainya. Kemudian juga di buku ini ada amalan atau wiridan untuk para pedagang pembisnis. Biar diamalkan dan istiqomah, insya Allah dagangan kita dilariskan oleh Allah, diberkahkan oleh Allah, besar untungnya. Atau para pebisnis, insya Allah diberikan jalan yang mudah untuk menggapai rizki yang halal, yang berkah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di sini di buku yang yang juz kedua ini ada doa untuk membuka aura. Ada juga doa cahaya nur Nabi Yusuf alaihissalam dan doa-doa lainnya untuk menarik hati. Misalnya kita suami istri, agar suaminya cinta sama istrinya atau istrinya akan cinta sama suaminya, di buku ini ada insya Allah. Dan masih banyak faidah-faidah agung yang khasiatnya sangat mengagumkan ditulis di buku ini. Insya Allah bagi sahabat yang berminat, semoga buku ini menjadi buku yang barokah dunia akhirat. Kita semua bisa saling mensyafaati di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selain dua buku ini juga ada pelengkap, yaitu Silsilatul Masyayikh atau rantai-rantai keguruan dari saya sampai ke Rasulullah SAW, yang mana Dawud Badul Masyayikh, bila kita mengamalkan satu amal, satu ridan, jelas sanadnya, jelas yang mengijazahkannya, insya Allah berkahnya akan semakin besar. Di buku kedua ini ada silsilah sholawat Syairatun Nuqud dari saya sampai ke guru-guru, dan juga ada ijazahnya insya Allah. Bagi sahabat yang ingin atau berminat untuk mendapatkan buku-buku tersebut lengkap dengan silsilatul masyayikhnya, mangga hubungi WA yang ada di HP ini. WA-nya itu WA admin perbukuan, atau boleh klik link yang ada di deskripsi supaya langsung terhubung dengan WA admin buku. Insya Allah secepatnya akan ditanggapi oleh admin perbukuan. Dan sahabat sekalian, perlu diketahui bahwasanya hasil daripada infak buku ini akan saya gunakan untuk pembangunan, untuk kesejahteraan di Pondok Pesantren Darussalam. Alhamdulillah sudah hampir 2 tahun ini para santri pesantren digratiskan atau dibebaskan daripada uang makan bulanan, juga uang bangunan dan biaya pendidikan. Mohon doa dari para sahabat, semoga perjuangan ini diri Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahannya bisa menyebar ke seluruh muslimin muslimat. Saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sahabat yang telah berinfak di Pondok Pesantren Darussalam. Semoga Allah membalas dengan keberkahan kemuliaan dunia akhirat. Jazakumullah ahsana jazaa fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat itu semoga Allah muliakan. Hari ini hari Selasa tanggal 19 September. Alhamdulillah pembangunan Pondok Pesantren Darussalam Putri terus berjalan. Kadang sudah naik ke lantai 3. Ini adalah ruangan-ruangan di lantai bawah, lantai pertama. Ini tangga menuju ke lantai kedua. Ini adalah ruangan-ruangan di lantai kedua. Dan ini adalah tangga untuk menuju ke lantai ketiga. Dan ini adalah lantai ketiga yang akan digunakan untuk mengaji, juga untuk sholatnya para santri putri. Ruangan yang terbuka ini untuk penjemuran pakaian. Mohon doa dari para sahabat, semoga pesantren ini bisa selesai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada para donatur yang telah berinfak,
Saya mengaturkan terima kasih, teriring doa, jazakumullah ahsan dan jazak fid dunya wal akhirah. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Adapun cara mengamalkan Asma Qurun ini, Dawu Syekhina, silakan baca Asma Qurun ini 9 kali sehabis sholat maghrib, 9 kali sehabis sholat subuh, dan 9 kali sebelum kita tidur. Insya Allah akan menjadi benteng goib untuk penjagaan diri kita di serangan orang-orang yang berniat jahat. Nah, adapun kalau ingin diriadhohi, maka caranya baca Asma Qurun ini sebanyak 1000 kali atau 313 kali. Sangat bagus kalau diawit dengan sholat sunat hajat dulu, 2 rakaat atau 4 rakaat. Setelah salam kita bertawasul, tawasulnya bebas mangga, atau yang lebih utama bisa melihat di deskripsi video ke-22 supaya lebih nyambung. Setelah kita tawasul, kita mulai baca Asma Qurun ini 1000 kali atau 313. Saat selesai, tiupkan ke air yang kita sediakan. Kemudian kita lanjutkan baca sholawat munjiat sebanyak 41 kali atau 11 kali. Tiupkan juga ke air. Nanti selesai kita wirid, airnya kita minum. Lakukan riyadhah ini selama 8 malam. Sangat bagus kalau sambil berpuasa, tidak puasa pun tidak apa-apa. Nah, setelah selesai kita meriyadhahinya, cukup dibaca habis maghrib 9 kali, habis subuh 9 kali, dan sebelum tidur 9 kali. Kalau kita mau bepergian, umpama yang jauh, naik kendaraan sebagainya, baca 9 kali. Atau minimal kalau tergesa-gesa boleh 3 kali juga tidak apa-apa. Insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau kita ingin menjaga rumah kita, menjaga toko kita, tempat usaha atau tanah kita, biar tidak terkena gangguan sihir atau zahir dan batin, maka bacalah Asma Qurun ini sebanyak 1000 kali atau 313 kali ke garam koral, garam kerosok, garam yang masih kasar itu, tiupkan. Amalkan minimal 3 malam, syukur-syukur sampai 7 malam. Nanti garamnya taburkan di tempat yang ingin kita jaga. Insya Allah tempat tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sahabat-sahabat tentang cara mengamalkan Asma Qurun.
yang saya dapatkan daripada Syekhina Asy Ahmad Jauhari Umar Pasuruan rahimahullahu ta'ala. Sahabat, seperti itu, semoga Allah muliakan. Video kali ini saya cukupkan sekian. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma qdi hawaija ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur aurati ummati sayyidina Muhammad, Allahumma hdina wahdi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.